Oke, siap. Tapi suara kita jelas semua nggak? Jelas sih, gak ada yang putus-putus. Ya. Kalau di aku gitu. Sorry guys, ntar foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, gimana nih kesibukan kalian selama ini ya? Selama ya pandemi, selama kampus online. Apa nih? Ada keluh kesah kayak kalau aku sih apa ya? Rasanya kayak ya di kuliah online ini kadang jenuh terus apa ya? Ya banyak apa ya? Banyak sabar lah. Banyak sabar soalnya kayak gak biasa gitu di satu keadaan dimana kita dituntut bukan hanya untuk diam di rumah tapi yang memang apa ya, emang benar-benar diem gitu di rumah tuh benar-benar emang gak bisa keluar gitu. Beda kalau misalkan kalau jatuhnya liburan tuh orang-orang kayak ya udah gitu liburan bisa keluar. Ya kayak apa ya, rutinitasnya kayak gitu-gitu aja gitu. Misalnya kan kalau misalnya di rumah paling ya bangun tidur terus langsung buka laptop kuliah ngerjain tugas gitu-gitu aja. Sedangkan kan kalau misalnya kita misalnya kuliah offline gitu, kita bisa sambil jalan kemana, sambil makan bareng teman-teman. Sekarang kayak gak bisa gitu lagi gitu. Poin-poinnya sosialnya tuh. Kalau misalnya yang apa sih selama kita kuliah online ini tuh sangat-sangat yang paling tidak disukai adalah kita nggak bisa ngeliat ekspresi orang kalau lagi ketawa, kalau lagi gokil-gokilnya, kalau lagi konyol-konyolnya kayak gitu sih. Semuanya bergantung pada sinyal dan jaringan dan. Oke, ada lagi? Aku mau. Gimana? Kalau aku sih apa ya? Kalau pas awal-awal banget kuliah online tuh jujur seneng seneng banget, soalnya tuh kayak ya mungkin kan introvert juga dan emang kayak wah enak banget nih kayaknya di rumah terus gitu. Tapi lama-lama ternyata ada yang dirinduin dari offline gitu. Soalnya ketika offline atau ketika keluar gitu ya bisa apa ya? Jadi ketika lagi malas belajar tuh ada suka dapat motivasi dari tempat-tempat nggak disangka, misalnya kayak ngelihat temen nugas aja atau enggak saya dengar cerita dosen secara langsung tuh itu bikin motivasi dan jadi lebih produktif sih. Kalau sekarang tuh kayak kuliah juga ya seadanya aja, ketiduran. Ya kadang beberapa orang itu punya satu kondisi tertentu untuk istilahnya ya kasarnya micu semangat dia mungkin kayak gitu ya. Ya, jadi suasana yang mendukung gitu. Ya. Di rumah suasana mendukung untuk rebahan. Betul lagi. Emang udah mindsetnya kayak gitu. Paling di sini tuh sebenarnya kita mau coba buat ya kalau misalkan dari segi edukasi ya pasti mungkin ada yang teredukasi mungkin enggak gitu. Ya mungkin disesuaikan aja dengan persepsi masing-masing yang dengerin atau ngeliat podcast ini. Cuman di sini kita kayak nyoba buat membahas sudut pandang keadaan sekarang, entah itu yang dikaitkan dengan corona dan segala macamnya, dari sudut pandang mahasiswa. Gitu. Iya dari segala permasalahannya intinya ini ke apalagi kalau bukan COVID gitu, COVID-19. Sebenarnya menurut kalian COVID-19 ini apa sih? Apakah virus atau konspirasi? Gimana? Kira-kira ada yang mau pendapat nggak? Apa sih biasanya? Konspirasi. Ini sampai ini Entah itu topik paling bingung. Entah itu konspirasi atau enggak atau benar-benar secara alami, karena kalau menurut aku sih keduanya mungkin aja terjadi karena ya apa yang nggak mungkin gitu di dunia ini. Cuman tapi emang benar dampaknya tuh nggak main-main sih gitu. Kalau menurut aku gitu aja sih. Cuman sebenarnya kalau minta pendapat konspirasi apa bukan, wah itu kajian datanya harus detail sekali dan itu memusingkan. Iya sih. Kalau menurut aku sih
COVID ini virus gitu, new virus. Cuman ya dari segala, ya kalau misalkan dilihat dari gejalanya atau impact-nya ke kehidupan sekarang, dari sudut pandang yang meninggal, itu kan memang rate-nya memang nggak terlalu tinggi lah. Misalkan aku lihat di beberapa artikel sekitar 94% sembuh gitu, dinyatakan sembuh. Ya memang di sini kalau yang aku pahami sih penyebarannya itu sangat cepat gitu. Kalau aku sih memang lebih setuju ada dua, maksudnya setiap pasti kalau ada semacam kayak pandemi atau mungkin suatu kejadian epidemi kayak gitu pasti selalu disangkut pautkan sesuatu halnya itu dengan konspirasi lah ya. Jadi kalau lihat beritanya konspirasi atau enggak itu pasti bakal ada gitu sih. Ya, kalau misalnya menurut aku sih ya, kalau saya terlepas itu teori konspirasinya benar atau enggak ya, tapi ya virusnya tetap ada gitu. Terus life must go on. Jadi kita harus nggak usah berkutat sama teori konspirasi yang emang harus dibuktiin sama data-data yang harus valid banget. Ya, jadi kita nggak usah stuck di situ aja gitu. Aku sih gitu. Terlepas itu benar atau enggak ya? Iya sih. Setuju banget sama Cia. Setuju. Tentunya ketika COVID ini ada, langsung statusnya dijadikan pandemi di suatu negara gitu, yang akhirnya muncul protokol yang didukung sama mungkin peraturan undang-undangan dan segala macamnya. Tapi sebenarnya kenapa gitu? Kenapa masyarakat ini masih gimana ya? You know lah, maksudnya gak mengikuti protokol secara penuh. Mungkin kalau menurut aku ya masyarakat kenapa maksudnya ya mungkin ada beberapa hal dengan tipe masyarakat yang berbeda ya, karena mereka saja yang pertama memang kurang banget kayak sosialisasi tentang pentingnya melakukan pencegahan terhadap COVID ini gitu ya. Terus bisa juga memang mereka tuh menganggap bahwa ya saya udah melakukan protokol versi saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya antara bisa seperti itu atau tidak itu bisa kembali lagi ke diri mereka masing-masing sih kayak gitu. Tapi sih kalau ya gimana sih? Kalau sih menurut aku edukasi kayak udah cukup banyak nggak sih? Misalnya kalau saya di TV kita tiap hari lah nggak mungkin nggak ada sehari nggak bahas COVID gitu. Pasti semua orang nonton TV juga. Dan kalau misalnya kata aku edukasi sih nggak kurang, cuma udah banyak gitu. Iya nggak sih? Oh, iya bisa. Bisa jadi. Paling karena ini apa sih warga-warganya tuh kayak lebih mementingkan ini loh perut bahasa kasarnya. Nah iya benar. Dibanding Ya, daripada ya sama akhir-akhir kan sama-sama kehilangan nyawa gitu. Cuman kalau misal mati apa sih? Aku tuh pernah nonton gitu di TV ada kejadian di Afrika, mereka tuh demo karena mereka tuh kelaparan. Maksudnya sama disuruh diem gitu di rumah, tapi nggak dikasih bantuan apa-apa gitu ya sama aja. Oke. Artinya keuntung rugi gitu nggak sih? Jadi ada apa ya? Kayak semacam situasi yang memaksa gitu. Nah iya benar. Iya. Tapi yang menarik juga sih banyak istilahnya kayak ya maksudnya tadi mungkin aku garis bawahi yang embed di masalah tadi kan pangan kan. Tapi memang di dalam keadaan seperti ini, kalau menurut aku ya di bacaan aku tuh, ya salah satunya demand yang naik itu tentunya pangan sih, dan itu yang jadi problem ini. Mungkin yang sudut pandang aku ya, ketika masyarakat keluar ini, ya mungkin ya tadi gitu untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Gitu. Nah, cuman Cuman ketika mereka seperti itu,
kadang juga aku anehnya tuh ngeliat di berita, ya ada yang memang nggak mengikuti prosedur APD gitu. Cuman banyak yang mengikuti prosedur APD. Dan kenapa pertambahan orang yang kena ini kayak nggak pernah turun ya? Ini naiknya tuh 200, 500. Tapi sekarang udah berapa sih? Udah berapa ribu sekarang? Sekarang udah 26 lebih 26.000 sih. Dari mana itu penyebaran? Ya. Penyebaran itu dari mana gitu? Tapi Iya, ada pas map awal. yang sebelum ya udah guys. Enggak sakit dulu. Iya, memang sih, ya iya sih memang sebenarnya pas sebelum puasa tuh memang banyak kan ya, maksudnya jalan raya kosong. Tapi H-3 Lebaran, H-2 Lebaran, mungkin itu bisa kelihatan gak sih bagaimana membludaknya apa ya beberapa masyarakat atau sebagian besar masyarakat yang memungkinkan untuk secara kasar seperti tadi yang dijelaskan oleh Beth, ya kalau ini konteksnya ke kebutuhan Lebaran lah ya. Dan dari sana tuh kan setelah kejadian itu kelihatan banget tuh si kurva tuh langsung benar-benar kayak nambah dan naik langsung drastis. Bahkan ada juga ada berita yang menyebutkan bahwa setelah kejadian di mana mall atau swalayan itu dibuka, ya kasus positif di daerah tersebut tuh malah meningkat jadi 1.000 orang gitu. Itu sangat-sangat disayangkan sih, karena ya balik lagi seperti tadi, menurut aku benar kata Cia juga, edukasi emang udah banyak, tapi kan balik lagi ke diri mereka sendiri. Ada yang memang peduli terhadap edukasi tersebut, namun ada juga yang memang berusaha untuk tidak peduli atau bahkan ya mengabaikan edukasi tersebut atau berita-berita tersebut tentang COVID-19 ini. Setuju sama Isma. Tapi kalau Apa menurut aku gimana? selain itu juga apa sih? Ya aku lupa lagi. Bentar. Ya. Next. Lupa. Apa gara-gara ini nih? Gara-gara ini masker? Kayaknya nih ya, si masyarakat tuh masih belum paham gitu apa yang dimaksud dengan keinginan dan kebutuhan. Menyangkut yang tentang Isma tadi yang Lebaran juga, yang apa sih? Kan kalau misal lagi kejadian seperti ini kan harusnya masyarakat di rumah gitu, kayak sebelum Lebaran gitu. Jadi jalan tuh kosong atau apa kosong gitu. Nah, ketika menjelang Lebaran, mungkin karena tradisi juga gitu, masyarakat kalau misal Lebaran itu nggak beli baju tuh kayaknya nggak afdol gitu. Jadi terus sama yang ini juga kan katanya ada isu-isu pelonggaran PSBB, makanya ada mall yang udah dibuka. Terus masyarakatnya kayak ngambil keuntungan gitu dari situ. Kayak gitu. Iya benar. Mau nambahin dong? Ya boleh. Ya, jadi kan itu kan apa ya terkait sama perilaku masyarakat ya. Jadi setuju sih sama yang dari bilang sebelumnya sama Isma sama Ebet. Kan emang apa ya perilaku tuh dari dulu kan kajiannya ini banget ya kayak hal yang mendasari perilaku seseorang tuh banyak banget istilahnya kepentingan dan apa ya, motif seseorang dalam berperilaku tuh banyak banget ya. Tadi mungkin yang udah disinggung tuh karena misalnya tadi kultur Lebaran mungkin aja karena ada kan gengsi atau kayaknya nggak afdol nih kalau nggak beli baju Lebaran atau mungkin kayak yang sebelumnya kita bilang gitu bahwa mereka mungkin juga udah terlalu jenuh sama diam di rumah jadi ketika PSBB dilonggarkan mereka menganggap itu kesempatan gitu kayak gitu aja paling. Masalahnya yang membingungkan ya, sorry ini mungkin rada melenceng ya, cuman sebenarnya masih subtopik. Dari segala macam yang kaitannya dengan tadi gitu ya, permintaan gitu, maksudnya tadi mungkin maksudnya keinginan yang mungkin jadi kebutuhan mungkin ya, ketika Lebaran tadi yang baju Lebaran tuh bisa. Tapi kalau misalkan itu yang jadi penyebab grafik meningkat, berarti gak relevan kalau misalnya kalau data-data sebelumnya gitu ya, itu kan kalau aku lihat di ya dari sudut pandang ekonomi ya, kayak bahkan saham blue chip turun gitu ya, bahkan sampai ada
peraturan undang-undang corona gitu. Yang awalnya sih sebenarnya tertutup. Jadi mau dinaikin undang-undang yang di isinya itu ada juga yang sampai lembaga-lembaga terkait di bawah keuangan istilahnya, keuangan itu dibebaskan untuk melakukan segala tindakan yang jadi masuknya itu ke mitigasi, padahal kan itu harus dikaji ulang. Nah, tapi kalau misalnya menitik beratkan dari situ ya, nah berarti harusnya di saat ada kebijakan itu, keadaan ekonomi Indonesia dia terpuruk. Ketika keadaan ekonomi Indonesia terpuruk, dengan data di mana kalau misalkan Indonesia itu rentan yang terdampak akibat corona, pengangguran segala macam, kan itu menengah pun kena. Oke, contohnya itu ya, menengah kena. Ekonomi terpuruk. Tapi kenapa saudara? Seharusnya penambahan itu nggak meningkat secara drastis. Soalnya apa? Soalnya harusnya yang berkeliaran itu untuk baju lebaran. Itu kan berarti golongan di atas menengah. Golongan di atas menengah yang juga seharusnya mereka punya APD. So, kenapa itu masih efek ke golongan yang dari menengah ke bawah? Kenapa? Apakah pedagangnya? Tapi kan kalau pedagang itu seberapa? Atau gimana? Atau misalkan memang ada ya gimana? Ada yang berpendapat? Gimana? Nangkep apa masih kurang nangkep. Iya, sebenarnya Iya. maksudnya yang tadi. Paham. Masuk mangga itu tadi biar aku mencerna. Gimana, Mak? Kalau menurut aku ya, ini menurut aku ya memang sih, memang yang sering apa ya, maksudnya kalau secara tadi kan secara ekonomi gitulah ya, harusnya memang yang aku tangkap itu dari kalimat Ahmad tuh, yang memang harusnya pihak lain itu tuh yang memang punya APD lah ya, gitu maksudnya tuh. Tapi kenapa bisa kok yang justru malah tanda kutipnya mungkin memikirkan kepentingan mereka terkait lebaran itu yang menengah ke bawah gitu lah ya. Karena kalau menurut aku ya mereka itu menganggapnya bahwa ini tuh bukan ya udah aku harus lebih baik nggak harus bisa pakai baju lebaran, nggak peduli itu corona kayak gimana. Kayak ibaratnya yang mereka keadaan ekonominya menengah ke bawah itu justru mereka lah yang menganggap bahwa mereka yang paling terkena gitu, yang paling terdampak gitu. Dan dengan adanya maksudnya kurangnya APD mereka, atau mungkin bisa saja karena gimana ya, ekonomi mereka yang dianggapnya memang masih ada, itu merekanya justru menganggap kayak COVID ini tuh bukan apa-apa gitu. Paham gak sih maksud aku tuh? Kalau nggak paham udah nggak apa-apa. kayak gitu lah maksud menurut aku tuh, kayak mereka tuh justru karena tuntutan gitu loh, tuntutan mereka, dan mereka anggap bahwa itu tuh keinginan mereka ya, kebutuhan mereka gitu untuk bisa atau harus keluar rumah itu gitu. Meskipun kalau secara kita lihat dari segi ekonomi yang tadi udah Ahmad sampaikan, itu ya harusnya sih memang menurun kan ya, maksudnya tuh dilihat dari segi saldo darurat tadi kan ya. Tapi kok kenapa tetap aja gitu mereka bisa keluar dan malah menambah kasus seperti ini kan? Nah, justru yang dari menengah ke bawah itu merasa bahwa mereka yang lebih terkena, dan karena tuntutan kepentingan mereka ini gitu, kebutuhan mereka ini yang mereka anggap kebutuhan lah ya. Masih ada missing link sih sebenarnya. Ya gitu ya, dapat sebenarnya. Jadi ya jelas gitu ya, paling terdampak sih kan harusnya kan mereka di masa krisis gitu, sebelum lebaran tuh gitu. Kenapa yang dipermasalahan ini, kenapa mereka bisa keluar belanja gitu? Ya maksudnya kenapa kan mereka menghadap istilahnya kasarnya, kalau misalkan kita punya tabungan
dan tabungan itu di apa ya, disinkronkan dengan kategori kita dalam golongan masyarakat misalkan, dan ketika turun mereka nggak keluar rumah, dan ketika nggak keluar rumah hanya golongan ini misalkan tabungannya itu ya memang ya kayak gitulah, itu keluar ya yang atas berarti kan punya APD tuh, dan penambahan jumlah harusnya nggak naik gitu. Atau ada faktor lain atau gimana? Atau mudik gitu atau benar? Aku pernah baca kemarin tuh pas tanggal berapa sih, sekitar tanggal 27 atau 26 kalau nggak salah. Di situ kan penaikan per hari itu tuh penaikan jumlah positif COVID di seluruh Indonesia tuh kalau nggak salah tertinggi ya pas saat itu sih 902 berapa gitu, 920 berapa. Nah itu tuh pas aku baca tuh ternyata kenaikannya itu ternyata paling banyak di Jatim. Nah kalau pas aku baca kenapa sih alasan itu terjadi kenaikan itu, karena pertama itu bisa jadi memang karena tadi ya ada apa ya, kayak fenomena-fenomena baru utamanya itu pas lebaran atau enggak sebenarnya ada faktor kedua, kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan kedua itu utamanya di Jatim ini kalau nggak salah itu pengecekan COVID secara massalnya itu yaitu lebih masif atau lebih besar. Jadi karena semakin banyak apa itu namanya kayak sampel yang diuji, otomatis kayak orang yang kedeteksi COVID itu semakin banyak gitu. Jadi bisa aja sebelumnya orang-orang yang awalnya nggak kedeteksi COVID itu tuh kedeteksi jadinya langsung melonjak naik. Padahal bisa aja mereka tuh sebenarnya dari kasus-kasus kemarin sore gitu. Jadi meningkat lagi gitu. Tapi, nah itu tuh kejadian di Jatim, Kang. Jatim tuh emang lagi meningkat. Tapi kalau di daerah-daerah lain yang aku update beberapa hari ini, justru lagi menunjukkan tren penurunan. Oke. Berarti fenomena titik berat fenomena yang istilahnya ya gak diduga lah ya mungkin. Fenomena yang gak diduga. Tapi aku mau nanya. Menarik sih. Gimana? Kan karena tadi ada pelonggaran PSBB tuh, jadi ada kasus di mana kasus-kasus itu jadi yang positifnya banyak, jadi kasusnya meningkat. Nah, gimana kalau misalnya sekarang ada wacana new normal gitu? Maksudnya kan kayak kemarin aja pelonggaran PSBB gitu, kasusnya meningkat, sementara sekarang ada agenda gitu di new normal. Kira-kira gimana sih? Normal ya? Mungkin ada yang pendapat dulu? Kalau kenapa saya? Ya, coba dijelasin dulu gitu kayak new normal tuh apa, terus apa yang berubah kayak gitu-gitu. Dari PSBB itu apa bedanya? Mungkin ada yang, kalian semua tahu gak? Kali aja kan enggak. Terus kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih new normal ini seharusnya ya, istilahnya kayak aku tuh sebenarnya sedikit sarkas ke negara sendiri. Seharusnya new normal ini ya mungkin awalnya new normal ini kan istilahnya sebuah tatanan atau sebuah kondisi yang mengarah kepada berbeda dengan sebelumnya, yang mungkin dalam kondisi tersebut entah itu nggak normal atau lebih dari normal atau normal itu sendiri, tapi kan semuanya masuk ke tatanan normal tadi gitu. Kalau menurut aku ya, istilahnya singkatnya normal itu secara istilah nggak terlalu tahu, cuman mungkin kayak gitu. Aplikasinya seperti itu gitu. Jadi suatu keadaan yang mana yang merupakan perpindahan dari keadaan sebelumnya, dan dalam keadaan itu segala sesuatu yang ada di kehidupan sebelumnya atau adanya pada saat keadaan itu ya dimasukkan ke tatanan itu semuanya di normal tadi. Dan apa yang berubah menurut aku seharusnya yang pertama itu pasti pola pikir, dan pola pikir ini juga kadang dipengaruhi oleh adanya kebijakan tertentu di suatu daerah tertentu tersebut gitu, yang bisa jadi menggiring kita ini normal mau dibawa kemana gitu. Iya sih, tapi apa ya, aku tuh kayak struck gitu baca sama tulisan siapa ya, aku lupa.
kayaknya ini tuh lebih pas gitu disebutnya sama fase transisi, bukan fase new normal gitu. Kenapa? Soalnya kan normalnya yang biasa kita lakuin itu kan bukan new normal yang bakal kita lakuin nanti. Jadi enaknya tuh nyebut kayak fase transisi gitu. Misalnya nanti transisi gimana caranya nyimbangin keadaan sekarang biar nanti ketika normal kembali kayak semula, ya kita bisa menyesuaikan gitu. Tapi emang cuma perihal tentang istilah doang sih. Ya, intinya setuju sama Cemет. Mungkin kata lainnya kali ya, ini yang dibilang sama Kang Emil, bilangnya tuh adaptasi kebiasaan baru. Ada proses transisi kebiasaan baru. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ya tadi kalau menurut aku ya, di beberapa bacaan, ya beberapa sektor masih melakukan kebiasaan yang mungkin sama. Ya, mungkin tapi sama, kan ditambahkan dengan istilahnya protokol, ya. Ya, dengan protokol yang baru. Ya, new normal ini gimana ya? New normal ini masih bingung juga sih, karena masih ada sedikit pendapat dengan kalau menurut aku ya, ini tuh kayak itu kayak diambang gitu, entah it's actually new normal atau hanya sebuah kepasrahan dari suatu kelompok tertentu di suatu daerah tertentu yang namanya negara ini, yang apa ya, yang ya udahlah gitu, ya udah kita bergerak maju aja lah gitu. Yang mungkin kalau aku baca di beberapa sumber, salah satu faktornya adalah untuk adanya tadi ya stimulus ekonomi bagi negara itu sendiri. Tapi dari segi kebijakannya aneh itu kalau menurut aku. Kalau new normal ini benar-benar digalakkan dan akan dilakukan, seharusnya persiapan itu di dalam semua tatanan bukan hanya menitik beratkan pada apa ya, pembuatan protokol atau aturan seperti apa disebar ke masyarakat, terus hanya sebatas ya silakan yang siap lakukan, yang tidak ya lanjutkan seperti dulu. Maksudnya kayak ada yang aneh gitu, berapa sih gitu, yang aneh. Iya, benar sih. Tadi ya berangkat ya dari sumber-sumber yang aku baca juga, new normal ini kan berangkat dari ya mungkin ketika pemerintah atau ya siapapun itulah melihat bahwa ketika PSBB justru terjadi kemunduran ekonomi sehingga malah menyebabkan orang-orang akhirnya keluar lagi kan, jadi kayak sama aja gitu. Lalu juga ini sih pas aku baca tuh tadi ya new normal itu untuk mencoba menggerakkan kembali ekonomi juga, selain ekonomi juga sektor sosial budaya, karena istilahnya apa sih ini ya tadi yang mungkin sempat disinggung sama Ebet juga, istilahnya kalau ada orang yang nyeletuk gitu, mungkin kita nggak mati gara-gara corona, tapi kita mati gara-gara kelaparan gitu. Nah, berangkat dari sana. Terus juga dari prediksi-prediksi bahwa ini tuh sebenarnya corona tuh masih belum diketahui gitu kapan berakhirnya. Jadi kalau kita terus-terusan kayak gini, ya nggak mungkin lah, karena kita juga pasti harus istilahnya nyari makan gitu kan. Ya karena kita kan tidak berfotosintesis atau tidak membuat makanan kita sendiri kan, kita tetap harus makan gitu kan. Nah, karena juga dari WHO bahwa vaksin kemungkinannya tahun depan, makanya new normal ini katanya digalangkan, dicoba untuk dilakukan gitu. Untuk perihal tadi kata Ahmad bahwa kenapa nggak masif gitu, semua dipersiapkan di semua daerah, mungkinnya hanya beberapa. Karena kalau ngelihat keadaan sih, yang aku baca kemarin gitu ya, apalagi terutama pas Kang Emil ngomong di depan pers gitu, bahwa memang sebenarnya tren di setiap daerah tuh berbeda-beda. Jadi tren kayak misalnya sekarang Jatim tuh lagi naik, tapi justru Jakarta sama Jabar tuh lagi turun gitu. Dan itulah yang menyebabkan
Jadi sekarang itu yang lagi diuji coba untuk new normal ini ada empat ini kan provinsi ya, 4 provinsi, Jakarta, Jabar, terus Gorontalo sama Sumatera Barat. Nah, mungkin aja karena itu dianggap sebagai daerah-daerah yang pertama resiko COVID-nya udah turun, resikonya udah lebih terkendali, terus juga mungkin karena nggak tahu benar-benar karena bukan ahli gitu ya, mungkin sudah memenuhi syarat. Tapi di Jabar juga nggak semua daerah juga melakukan new normal karena ada misalnya daerah-daerah yang masih kuning gitu ya, masih kayak hati-hati atau itu masih melakukan PSBB karena belum terkendali, sehingga at least bisa lebih tertanggulangi gitu untuk masalah ekonomi. Jadi nggak semua daerah banget mati gitu. Jadi yang udah mampu ya silakan mulai menghitungkan ekonomi, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Mungkin yang lain ada pendapat lain. Kalian pernah dengar nggak sih katanya kalau misalnya new normal itu sengaja dibikin supaya memerangi COVID-nya itu dengan imunitas kita gitu. Jadi emang herd sengaja immunity. ada. Ya itu tuh new normal bukan sih? Atau beda lagi ya? Maaf ya, nambahin dikit. Sebenarnya aku tuh pernah baca salah satunya tuh. Jadi ada 3 cara penanggulangan COVID ini. Pertama tuh lockdown, kedua tuh kedua tuh vaksin, ketiga tuh herd immunity. Jadi mungkin Ebet bisa jelasin deh herd immunity itu apa? Akhirnya nggak sih kalau herd immunity itu? Gimana tadi siapa yang ngomong? Aku. Isma. Isma. Kenapa Isma? Isma tuh anggapnya akhirnya katanya. Gimana? Iya, aku nganggapnya akhir dari kalau misalnya ya, maksudnya new normal ini memang diberlakukan. Gak jelas, Mak. Kalau new normal ini diberlakukan dalam skala besar mungkin ya, itu menurut aku ya. Mungkin itu yang menurut Eda tadi dampaknya tuh yang herd immunity itu. Enggak sih? Oh, oke, paham. Kalau menurut aku sih herd immunity ini kasarnya itu ya ini kayak seleksi alam. Tapi bukan seleksi alam banget itu. Kayak seleksi alam. Ini kayak seleksi alam di mana yang kuat yang bertahan. Yang kuat di sini maksudnya menghadapi virusnya gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Tapi mungkin ada tambahan. Tapi bisa nggak sih disimpulin kalau misalnya normal ini akan disebabkan gimana ya? Jadi dengan adanya new normal ini imunitas tubuh manusia itu akan meningkat. Jadi kayak kan herd immunity itu kan gimana istilahnya alam berjalan gitu ya. Jadi kita itu dibiarkan gitu untuk bertarung dengan penyakit. Ketika kita mampu, kita akan ya tetap survive gitu ya. Tapi ketika kita nggak mampu, kita akan terseleksi. Ya tadi benar kata Cime, seleksi alam. Jadi nanti ketika orang-orang istilahnya yang nggak mampu itu terseleksi, otomatis orang-orang yang unggul ini kan yang tetap hidup gitu. Dan ya kalau secara biologi atau evolusi menghasilkan keturunan gitu ya. Dan nanti akhirnya corona ini kan jadi istilahnya imunitas kita kebal gitu kan. Gitu nggak sih? Yang aku nangkep sih gitu. Dapatnya gitu sih. Iya sih. Kan maksudnya kalau saya tadi ngaitin antara new normal sama herd immunity, sebenarnya bisa-bisa aja sih itu salah satu cara kalau misalnya si protokolnya nggak diterapin dengan benar gitu. Sedangkan tadi aja kita bahas yang PSBB dilonggarin, apa sih namanya deh? Yang PSBB dilonggarin terus si kenaikan kasusnya meningkat tajam gitu. Maksudnya ya gimana gitu. Jadi masuk ke isu lagi nih. Gimana? Jadi banyak pertanyaan nih. Kan new normal ya. Ini menarik sih. New normal, herd immunity. Terus kayaknya ada kesinambungan di beberapa kebijakan pemerintah. Kalau aku lihat. Karena gini loh.
beberapa data aku lihat rumah sakit ini apa ya, kosong. Rumah sakit ini kosong. Tapi iya tadi mungkin rumah sakit kosong ini mengindikasikan bolehlah ya kita husnuzonnya siap gitu untuk menerima pasien yang mungkin nanti ketika new normal ini yang diintegrasikan dengan herd immunity makin bertambah gitu. Nah cuman yang bikin merinding adalah ada beberapa pendapat kalau aku lihat ini nggak tahu valid atau enggak ya sebenarnya. Cuman ini jadi suatu bahan pikiran juga sih. Ada beberapa pendapat yang ngatain kalau misalkan memang ujung-ujungnya ini tuh ke bisnis dan rumah sakit adalah salah satu wadahnya dengan pemerintah yang masih meyakinkan bahwa herd immunity harus dilakukan. Ini bahaya. Bahayanya kenapa? Soalnya misalkan new normal jalan, protokol tadi kata Cia benar, protokol dilonggarkan. Beberapa protokol dilonggarkan, akhirnya terbentuklah new normal plus herd immunity. Akhirnya ada golongan yang sakit. Akhirnya ada golongan yang sakit itu ke rumah sakit. Walaupun misalkan entah itu akan dilakukan oleh masyarakat atau enggak ya, yang kayak kartu hijau kayak gitu. Yang kalau misalkan kartu kuning mungkin di rumah aja nggak usah ke rumah sakit, tapi nggak tahu. Ada yang ke rumah sakit intinya kan. Di rumah sakit dirawat, dites, bayar dong. Bayar, dan pemerintah masih kuat ke arah herd immunity. Ini serem. Apakah yakin di rumah sakit dia ditangani dengan benar? Kalau misalkan memang ujung-ujungnya ya udah gue dapat duit, ya udah tanganin aja. Ini suzonnya, tanganin aja lah semampunya. Sorry ya, jadi rada sarkas sih. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kan syarat dari new normal itu kan si kapasitas kesehatannya kan harus memadai. Jadi kayaknya nggak tahu deh. Kayak kalau secara teori kan new normal itu kan Jadi sebenarnya kan ya apa nggak cuma kenapa besok? Nggak usah lanjutin aja guys. Ya, jadi kan ya kalau secara teori gitu ya, secara teori kan new normal ini teh tiga indikator utama kasus, pokoknya kasus-kasusnya udah turun apa belum. Terus juga kedua itu dari fasilitas kesehatan itu harus sudah memadai. Lihat bahwa Indonesia itu bukan hidup dengan teori. Kayak lihat harusnya masyarakat teredukasi dengan baik seperti masker, APD, bla bla bla. Tapi buktinya secara nggak langsung secara langsung tuh enggak gitu ya. Ya gitu sih. Jadi sebenarnya 50-50 juga sih yang dibilang sama itu. Kalau secara teori seharusnya enggak, tapi kalau secara yang real Habis itu ngebut banget lagi suaranya. Ulang lagi. Enggak, ulang lagi. Iya sih. Masih putus-putus kan? Nggak, udah guys, udah. Jelas? Iya, halo jelas. Jadi intinya kalau secara teori new normal ini kan udah ada protokol utamanya dari WHO, karena nggak cuma negara kita aja yang laksanain. Contohnya yang udah ngelaksanain lebih dulu kan Korea sama Jepang ya, walaupun sekarang ada kasus baru lagi gitu kan ya. Kalau secara teori sebenarnya hal yang Cimet bilang itu nggak mungkin kejadian, benar kata Ebet tadi, karena ada 3 indikator yang mengindikasikan gitu ya bahwa satu daerah itu sudah boleh gitu melakukan new normal. Pertama itu kan kalau nggak salah tuh angka reproduksi virus, kalau nggak salah pokoknya ditunjukkan dengan angka penurunan kasus, penurunan PDP, ODP, kematian, dan lain-lain. Itu harus di bawah 1 kalau nggak salah. Terus yang kedua itu tadi dari fasilitas kesehatannya harus sudah memadai, terus juga dari masyarakat sudah teredukasi dengan baik gitu.
Terus yang ketiga aku tuh lupa. Nah, jadi kalau secara teori memang yang Cimet omongin tuh kayaknya nggak mungkin kejadian, karena kalau kalau itu kan berarti kan harusnya nggak lulus sertifikasi new normal gitu kan lah ya. Tapi kita nggak tahu kan, karena ya teori hanyalah teori gitu. Kadang nggak secara real memang terjadi gitu secara real. Tapi kalau kayak gitu, setahu aku kalau memang kejadiannya jadinya seperti itu, setahu aku itu ada wewenang dari kepala daerah kembalikan lagi ke PSBB. Ya kan terkait new normal kayak gini kan ya. Terus terkait new normal ini gitu ya, ya sempat kepikiran nggak sih? Maksudnya aku sih kepikiran ketika misalnya suatu kehidupan atau tatanan kehidupan itu sudah dimulai kembali, meskipun memang secara tidak langsung pemerintah memperbolehkan gitu ya, dan ada beberapa syarat juga new normal ini diberlakukan. Tapi pasti nggak sih bakal ada aja yang ngeyel, atau beberapa orang, atau beberapa masyarakat yang ngeyel menganggap bahwa new normal ini ya normal seperti biasanya gitu. Nah kalau kayak gitu tuh kayak gimana dong? Maksudnya harus kayak gimana gitu untuk menanggapi atau menyikapi lah beberapa orang yang mungkin tanda kutipnya salah persepsi gitu terkait new normal yang dimaksud oleh pemerintah dan pemahaman dia terkait new normal itu sendiri. Kayaknya ini sih harus ada kesamaan pemahaman antara new normal yang dimaksud sama pemerintah sama yang dimaksud sama masyarakat gitu. Ya jadi emang tujuannya biar kepenuhin gitu nggak sih, dari edukasi sih kalau kata aku. Dan juga kebijakan menurut aku. Nah ya benar. Edukasi dan kebijakan. Maksudnya ketika ada satu persepsi yang dikatakan bisa bias karena ada kesenjangan pendidikan di suatu tatanan masyarakat, menurut aku salah satu hal yang harus dilakukan tadi benar edukasi dan kebijakan. Kalau dari sudut pandang kebijakan, istilahnya misalkan kasarnya gini, orang yang dia tidak teredukasi dengan baik atau dia tidak menerima edukasinya secara baik, terkadang misalnya salah satu normal tadi kan ada kelonggaran dari yang namanya sistem PSBB. Misalkan dia melakukan SOS-nya, tapi ternyata ada peraturan misalkan, oh, you nggak boleh gitu, normal itu bukan kayak gini. Misalkan ada peraturan kayak berkendara juga tetap harus pakai protokol, bukan kayak gitu. Yang dia mungkin anggap awalnya karena new normal bebas, ya udah jadi biasa aja gitu, naik motor atau naik angkot berdasar-berdasarkan boleh. Tapi kan dengan kebijakan yang tepat, kayaknya secara tidak langsung mereka memang tetap gak mengerti dan mungkin gak mau tahu gitu. Cuman mereka akhirnya ya dipaksa untuk menuju ke arah itu. Mungkin menurut aku gitu. Ya, benar sih tadi ya dari edukasi. Mungkin nambahin sedikit, mungkin dari edukasinya pun dari menurut aku sih dari pembahasan ya harus lugas. Maksudnya jangan sampai menimbulkan persepsi ganda gitu ya. Pokoknya selugas-lugasnya. Terus juga terus juga edukasinya pun mungkin bisa dicoba dari berbagai macam media gitulah istilahnya. Maksudnya jangan cuman kayak jadi sosialisasi di daerah-daerah pun harus masif, tapi jangan lupa juga di berbagai media, karena kan setiap orang kan media yang dikonsumsinya juga nggak sama ya. Terus juga ini sih dari paling pengetatan dan emang benar-benar dari si kayak polisi atau si petugasnya juga disiplin gitu. Jangan sampai mereka juga jadi ikut tren. Maksudnya tren tuh jadi ketika awal-awal aja gitu yang semangat. Kalau yang aku lihat tuh kayak jujur aku juga mungkin sendiri atau ngelihat orang-orang gitu ya, pas awal-awal corona tuh kalau aku kalau terpaksa buat belanja gitu ya, pas awal-awal corona tuh kayak ngantri buat cuci tangan tuh panjang gitu. Sedangkan sekarang tuh kayaknya ya udahlah masuk aja, keluar aja gitu kan. Nah tadi itu karena kedisiplinan
kerajinan itu juga harus terus dipertahanin sih. Dan dari semuanya gitu, kesadaran masing-masing. Mau nanya, berarti gini loh, maksudnya gini, iya sih benar kayak waktu tadi nyangkut pendapat dari Cynthia yang lebih setuju istilah ini tuh diibaratkan itu masa transisi lah ya. Jadi secara tidak langsung, kalau misalnya norma ini tidak berlangsung dengan baik dan ada misalnya setelah norma ini serangan lah kalau kata kita ya, serangan kedua dari COVID-19 ini, berarti apa ya, maksudnya gimana pendapatnya atau apa dampaknya, apa yang harus kita lakukan apabila misalnya norma ini sudah dilakukan tapi justru malah jadi bumerang buat kita menjadi serangan kedua gitu. Kalau menurut aku ya, kalau ini dari pemerintah dulu ya. Kalau menurut aku, terus juga ngelihat dari kasus terbaru kayak Korsel gitu ya. Kalau pemerintah itu kan langsung secara tanggap untuk melakukan lockdown atau PSBB lagi lah istilahnya. Paling kalau kita ya mungkin di rumah lagi. Ya kayak maksudnya yang aku baca gitu ya, normal itu kan sebenarnya memang menormalkan kembali keadaan, tapi dengan memang protokol kesehatan sesuai WHO gitu kan ya. Nah, ketika misalnya protokol sudah dilakukan, normal memang diberlakukan, ya berdampak jadi kembali ke kita lagi malah tambah gitu. Itu bakalan kayak gimana ya? Maksudnya akhirnya atau mungkin hasilnya setelah new normal ini apakah akan ada kebijakan? Karena new normal ini tuh diadakan untuk menekan kerugian ekonomi negara nggak sih? Ya, salah satunya itu. Utamanya sih, bukan salah satunya lagi. Utamanya itu, terus keduanya katanya sosial budaya katanya. Tadi sebenarnya mau pendapat ya, yang menarik itu selain tadi tentang apa yang akan berpengaruh, juga penitik beratkan pada chance atau istilahnya kemungkinan kejadian yang sama atau mungkin lebih buruk akan terjadi lagi. Ya menurut aku sih bisa aja gitu, karena kan dengan sistem yang herd immunity ini apalagi gitu, sangat bisa. Kan tahulah virus kan bermutasinya cepat banget, sangat mungkin sih. Dan kalau misalkan memang nggak dipersiapkan secara matang, ya nauzubillah min dzalik sih John. Kalau menurut aku rate-nya sangat mungkin. Kalau tidak hati-hati ada kejadian kedua, dan yang ditakutkan adalah ketika kejadian kedua berlangsung, vaksin belum ada, bahkan yang di kejadian pertama udah mutasi lagi, tapi kita gak sigap lagi, gak belajar dari kesalahan kejadian pertama gitu. Berarti gini deh, aku masih ini ya masih belum sepenuhnya. Berarti secara tidak langsung new normal ini meminta kita atau mungkin ya new normal ini dikatakan sebagai percobaan atau suatu sistem atau cara menguji cobakan keefektifan nanti dampak dari si COVID ini, gitu nggak sih? Atau new normal ini tuh memang sebenarnya akan menjadi kehidupan yang baru setelah COVID ini, kehidupan real atau kehidupan nyata yang benar-benar baru yang berbeda sebelum dari sebelum ada COVID gitu maksudnya. Bentar, nyambung sama pertanyaan Isma sih. Kita kan ngeberlakuin new normal ini pasti apa sih namanya, ada ancang-ancang sampai kapan gitu. Maksudnya waktu ancang-ancang si new normal ini diberlakuin berarti sampai si vaksinnya ketemu kan? Ya. Iya kan? Berarti sekitar setahun 2 tahunan. 1-2 ya. Nah, aku mau nanya apa sih dulu, Pak? Udah lanjut dulu.
sebenarnya kayaknya lebih tepat tadi yang kata Tia tuh misalkan selalu mikir pertanyaan tadi. Lebih tepat tuh kayaknya kalau menurut aku herd immunity-nya diberlakukan sampai vaksin ada kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan kebiasaan dari new normal tadi, entah apakah ketika vaksin juga malah jadi berpengaruh besar Berarti di ini kita beberapa sektor gitu ya. udah menyimpulkan kalau new normal ini adalah salah satu cara buat herd immunity. Iya, Bisa kalau jadi di iya, Indonesia, bisa jadi enggak. Iya. ya kalau di Indonesia kayaknya gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau di Indonesia Lihat aja nanti kayaknya setelah new normal ini udah berlakukan. Kalau menurut aku sih ya, bisa jadi iya ketika memang dampak yang dihasilkannya menurun lah ya kurvanya. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti sebaliknya. Gitu sih. Nah iya, kalau secara teori, menurut aku sih enggak, karena seharusnya kan apa sih istilahnya ada pencegahan-pencegahan kayak perbanyak rapid test bla 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 sehingga kan kayaknya dan juga apa peningkatan itu yang fasilitas kesehatan. Jadi kalau secara teori sih enggak, bukan herd immunity, tapi kalau secara real kita nggak tahu. Jadi benar kata Isma, dilihat dulu aja. Tapi mungkin tapi kalau kita ngebahas herd immunity itu kayaknya immoral banget ya sih, maksudnya kalau secara moralitas tuh itu ini banget gak sih, kayak genosida sejenis gitu gak sih? no comment sih. Cara aku nggak putus-putus. Soalnya enggak. Takut gak sih No bahas ini? comment. No komen lah, angkat tangan. Soalnya apa ya? Ya tadi dari titik berat ya humanity lah gitu ya. Ya soalnya gak tega juga sih. Ya, enggak, tadi mungkin ngebahas sedikit yang awalnya Ebet kan bilang ya yang new normal itu herd immunity. Ya, dari yang aku baca di artikel juga. Jadi ya benar sih, herd immunity mungkin diterapkan di Indonesia, tapi nggak mungkin dinamain herd immunity karena ya apalagi orang-orang kita tuh sayangnya bermoral banget ya. Jadi pasti kalau dengan bahasa itu pasti langsung dicapnya immoral kan. Jadi benar, aku nggak tahu benar ini new normal ini emang benar apa ya istilahnya tuh bermaksud baik atau bukan bermaksud baik sih, emang benar-benar ya gitulah, atau emang benar-benar herd immunity yang terselubung. Jadi benar harus dilihat lagi nanti realnya ke depan gimana. Ya. Tapi mengenai masa new normal ini banyak banget nih masalahnya. Kayaknya kudu di pertemuan kedua bisa. Dari segala macam permasalahan. Sebenarnya aku kayak punya 3 pertanyaan. Enggak tahu lah, kurang ya. 2. Intinya gini. Menurut kalian ya. Dari total segala macam, menurut kalian Indonesia ini sebenarnya seberapa siap sih untuk new normal? Terus menurut kalian sektor apa aja sih yang berpengaruh? Juga menurut pandangan mahasiswa. Terus ketika sektor itu berpengaruh tentunya skill apa sih sebenarnya? Mungkin kasarnya ke skill ya. Atau apa aja yang dibutuhin? Mungkin sebagai mahasiswa ya. Ya untuk menghadapi tadi gitu, kemungkinan tadi. Kayak misalkan nih, pendapat aku ya, dari 3 pertanyaan tadi mungkin. Kalau ditanya seberapa siap Indonesia untuk normal, dari kadarnya, itu menurut aku jauh dari kata ya mungkin di sekitar 30% lah. Karena hanya ada beberapa daerah tentunya. Yang pertama tadi yang siap. Kedua, kebijakan pun sebenarnya menurut aku masih dirasa belum, sebenarnya nggak tahu ya, mungkin udah jelas, cuman masyarakat aja belum teredukasi mengenai tadi normal yang ada beberapa yang fase itu, yang dari kartunya gitu, yang kalau kartu kuning, hijau, merah gitu, daerah kuning, hijau, merah. Menurut aku kalau misalkan sektor-sektor yang berpengaruh itu pasti banyak, dan yang diutamakan kalau menurut aku mungkin ekonomi dan sosial. Tapi masalahnya ketika ekonomi dan sosial ini terdampak, ke pertanyaan yang ketiga, di mana sebagai pandangan mahasiswa menghadapi itu
menghadapi new normal, apalagi kita semester akhir guys, menjelang akhir. Kalau menurut aku sebagai mahasiswa juga mungkin kalau misalnya nanti ada yang dengar ini, ya adaptif lah. Coba untuk adaptif, dan bagaimana cara untuk adaptif, setidaknya ikutin isu, perbanyak ilmu sesuai latar belakang, atau kalau bisa ya semua sih digarap, dan melihat peluang sih. Melihat peluang. Atau kalau nggak bisa melihat, memanfaatkan peluang. Atau kalau nggak bisa memanfaatkan, kalau ada peluang, coba paksa ikut. Mungkin di situ ada satu kejadian yang kita ngerasa kayaknya ini momen. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku tadi pertanyaan Cemet yang pertama itu Indonesia tadi apa? Indonesia siap gak buat new Iya, normal? seberapa siap kita kalau menurut kalian? Oh, seberapa siap? Kalau menurut aku sama sekali belum siap sih. Karena dilihat, kalau aku sih mungkin karena aku salah satu masyarakat Indonesia, jadi kayak melihat itu dari sudut pandang masyarakatnya, terus aku amatin juga di daerah sekitar aku tuh kayak masih belum belum disiplin masalah APD sih. Terus kayak pokoknya belum bisa tepat disiplin sama kebijakan pemerintah gitu. Terus kalau yang kedua tuh apa, Met? Kedua itu sektor apa aja sih yang kiranya menurut kamu tuh terpengaruh oleh new normal ini? Oh, kalau itu mah aku kurang tahu. Mungkin karena aku nggak terlalu ngamatin juga sih kalau misalnya masalah sektor-sektor gitu. Kalau aku ya sebagai mahasiswa pendidikan, itu jangan ini sih harus disiplin, benar-benar tanggung jawab gitu, harus punya sifat itu sih. Terus apa ya? Harus bisa berpikir kritis juga gitu, jangan asal terima informasi yang emang benar-benar harus dicari dulu gitu kebenarannya. Terus gitu sih paling berpikir kritis. Terus kalau misalnya masalah skill mah jangan anti sama teknologi gitu aja. Belajar tentang teknologi karena kita kan nggak tahu ya ini bakal seberapa lama gitu, dan pasti apa sih beberapa lama ini tuh bakal terfokus dengan tergantung dengan dunia maya atau internet gitu-gitu dah. Iya. That's the point, benar. Kan ada pendapat ini? Aku boleh. Boleh sih. Ya, kalau menurut aku tadi pertanyaan pertama, Indonesia udah siap atau belum? Kalau tadi ngeliat lagi ke teori dari syarat new normal dari WHO sendiri, kayak penyebaran penyakitnya udah terkendali, terus sistem kesehatannya udah pokoknya udah maksimal buat nanganin setiap kasus, dan masyarakatnya udah tingkat kesadarannya udah tinggi, kayaknya emang belum siap sih kalau kata aku. Dari yang tadi aja faktor-faktor yang aku sebutin, misalnya kayak sistem kesehatan kayak gitu-gitu, emang masih kurang kan ya buat si COVID-nya sendiri. Jadi kalau misalnya menurut aku belum siap. Terus kalau ditanya tentang sektor apa aja yang berpengaruh dari new normal kan, Matt? Ya. Ya karena tadi kita juga udah bahas ya, kayak faktor utama alasan kita ngagendain ada new normal itu karena faktor ekonomi. Ya pasti yang paling berdampak juga faktor ekonomi. Ya kayak gitu sih, kayak ya karena faktor ekonomi itu emang dari dasar dari kehidupan manusia gitu. Tadi juga nyambung sama pernyataannya Ebet, awalnya tuh manusia butuh makan, baru dia bisa melakukan hal lain gitu. Itu juga berhubungan sama si faktor ekonomi. Kalau menurut aku, apa sih yang bisa mahasiswa lakuin gitu kayak kita? Kan ini tuh maksudnya keadaan sekarang tuh keadaan yang nggak pasti gitu ya. Besok kita bakal gimana, besok kasusnya bakal naik atau bakal turun, kita nggak tahu pasti besok bakal kayak gimana. Pasti kalau misalnya dari aku sih, kita harus menstabilkan diri sih. Awalnya dari diri sendiri dulu. Misalnya kayak
kita harus mencoba stabil secara emosional ataupun secara fisik di tengah ketidakpastian ini gitu. Jadi setelah kita bisa mengontrol diri di tengah jadi diri kita stabil, mungkin kita bisa bergerak buat bertindak yang bertindak dengan hal nyata yang emang yang sesuai dengan keadaan sekarang gitu. Kalau kataku sih gitu sih. Setuju sih. Ada lagi yang berpendapat? Mau Isma dulu, aku dulu, Mak. Gimana, Mak? Yaudah, Oke, Sondo. Yaudah aku ya. Yang pertama, Indonesia tuh siap atau belum ke menyongsong new normal gitu ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Sancia juga, dan juga yang sadar sebelumnya juga, sama Agis juga sebenarnya. Itu benar-benar kalau menurut aku belum siap sih. Karena syaratnya untuk new normal itu kan cukup belum terselesaikan di Indonesia tuh, menurut aku ya. Yang tadi dari segi tenaga kesehatannya, terus juga yang lainnya lah. Terus kalau udah pertanyaan kedua, seperti apa yang kamu tahu setelah kegiatan normal ini, benar banget tadi sektor ekonomi yang pertama. Tapi aku nambahin, tergantung sih dampaknya dampak apa dulu gitu. Dampaknya bisa kalau misalnya berdampak positif, bisa sih ekonomi banget itu. Tapi kalau misalnya negatif, menurut aku tambahannya kesehatan. Dengan kebijakan yang normal ini pasti dianggapnya ada aja yang menganggap bahwa ini tuh normal sebenarnya normal-normalnya gitu. Jadi pasti kalau dampaknya negatif karena adanya yang menganggap bahwa ini normal normalnya kesehatan. Terus kalau peran dari kita sebagai mahasiswa nih ngapain atau harus seperti apa, secara kita sebagai mahasiswa pendidikan atau khususnya aku gitu ya, edukasi yang jangan bosan-bosan itu udah pasti. Dan selain itu yang meluruskan konsep-konsep yang tidak seharusnya ada di masyarakat. Sama sih juga mengedukasi gitu. Sebenarnya paling ya kita ngasih contoh ke mereka lah ya. Maksudnya ngasih contoh bahwa kita tuh juga ikutan gitu. Ikutan untuk ikutan dalam menaati peraturan. Ngasih contoh lah, karena orang Indonesia itu sukanya ngasih contoh. Itu sih. Peran nyata banget. Nyata banget, keren. Gimana guys? Oke, ya. Pertama kan tadi apakah udah Indonesia sudah sesuai apa belum dan bisa nggak menerapkan new normal? Kalau menurut aku dan aku sependapat sama kalian semua bahwa emang nggak siap gitu ya. Meskipun kayak yang kalian lihat dari kemarin tuh berita kayak udah jujur ya menurut aku pejabat tuh kayak nyakinin kita gitu ya masyarakat bahwa kita tuh udah memenuhi syarat, tapi kalau ngelihat secara real kalau menurut aku sama sekali enggak. Tapi kalau aku ya ada tambahan sedikit sih kalau aku, tapi gambling juga gitu, karena maksudnya kita tuh gak siap ke new normal, tapi kita pun juga butuh akan sektor ekonomi gitu. Jadi sebenarnya kalau aku jujur bingung sih sebenarnya. Nah, lalu yang kedua itu sektor apa yang terpengaruh? Ya sependapat pasti ekonomi ya, meskipun nggak bakal semasif sebelum adanya COVID gitu ya, tapi at least kalau memang new normal diberlakukan, at least yang nggak stuck banget kayak pas pandemi gitu, stuck banget kayak pas PSBB kan, pasti naik meskipun nggak naik banget. Cuman tadi memang dari faktor kesehatan masih 50-50, masih gambling gitu ya, apakah benar nih tetap turun gitu ya. Jadi nggak cuman kalau misalnya tadi ceritanya sudah memenuhi syarat, ternyata ada penurunan. Apakah benar gitu setelah dilakukan pelonggaran PSBB atau new normal ini tetap stagnan turun atau tetap gitu ya stagnan atau malah naik? Nah itu terus paling ya sosial budaya ya paling lebih juga terpengaruh. Tapi itu tergantung fasenya, Deng. Lanjut ya. Lalu yang ketiga,
peran sama skill mahasiswa gitu ya. Kalau peran menurut aku peran mahasiswa itu pertama skill dulu ya, skill mahasiswa itu tadi benar banget, kita tuh harus lebih adaptif. Istilahnya kan kita kaum muda ya, yang kita tuh masih dikasih kemampuan yang lebih banyak daripada orang-orang lah gitu ya. Kita masih di usia produktif dan masih wah banget lah tubuhnya gitu ya. Ya, kalau bisa gitu kita serap ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ya, serap ilmu sebanyak-banyaknya, belajar yang banyak gitu ya untuk lebih adaptif lagi di keadaan yang kayak gini, karena kita nggak tahu gitu ya, mungkin ini tuh awal dari suatu perubahan yang baru gitu ya. Kita juga nggak bisa ngejamin bahwa setelah pandemi itu akan kembali seperti semula. Terus peran dari mahasiswa mungkin nambahin ya, selain dari yang tadi udah dibilang sama teman-teman yang lain, mungkin kita bisa sebagai pembuat karya gitu ya. Karena setahu aku gitu ya, terus kadang ngelihat ke sejarah-sejarah gitu ya, terkadang suatu keadaan yang memaksa kita tuh bakal membuat kita tuh bikin suatu karya yang besar gitu. Kita harus terus buat berkarya kreatif. Ya Allah, motivasi untuk diri sendiri. Ya, kayak itu aja paling aku. Oke. Mantap sih, mantap. Dapat sih ilmunya, walaupun ya banyak pertanyaan banget. Ini nggak apa kalau ditutup. Oke. Ya jadi ini sebenarnya ditutup ini dalam artian ya kita bakal diskusi lagi karena menurut aku masih banyak pertanyaan gitu, dan nanti mungkin kita rancang lagi bagaimana topik yang akan dibahasnya. Kalau dari aku sih makasih banyak gitu ya ke teman-teman, dapat banget ilmunya dari sharingnya, terus berbagai sudut pandang yang akhirnya jadi kalau buat aku ya banyak mau sendiri, banyak sikap yang harus diperbaiki juga, jadi introspeksi diri, benar tadi. Ada yang mau nyampein pendapat penutup atau ini? Udah. Kalau nggak ada, makasih banget buat teman-teman. Semoga jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk jadi terus mahasiswa yang insya Allah produktif, karena orang juga belum produktif. Aku juga belum produktif. Tapi coba kita di keadaan gini, benar tadi ada keadaan yang memaksa untuk akhirnya tergerak untuk sedikitnya ingin mengubah sesuatu. Dan kita juga jadi lebih aware ke kebijakan pemerintah. Negara mungkin diam di rumah, mungkin sebagian baca informasi, akhirnya ketika rebahannya udah terlalu jenuh, ya mungkin gitu sih. Dan aku cukup segitu. Terima kasih banget buat teman-teman. Sukses selalu, jaga kesehatan. Sekian. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Oh iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang gimana namanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam di belakang. Siap. Yuk. Malam teman-teman. Yuk. Bye.